أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة معاشر المسلمين jamaah salat Jumat yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam Ibn Majah, hadis ini sampai kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah bercerita, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza shalla subha hina yusallim. Kata Ummu Salamah bercerita bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai mengerjakan solat subuh, telah mengucapkan salam, maka beliau mengucapkan satu zikir atau satu doa yang di dalam doa ini terkandung 3 permohonan dan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir tersebut berbunyi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon, aku meminta ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyibah, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbalah, dan amalan yang diterima. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Jika kita perhatikan hadis ini, Nabi SAW membaca zikir atau doa ini di pagi hari. Kenapa di pagi hari? Karena pagi adalah awal pembukaan daripada lembaran-lembaran kehidupan manusia di hari tersebut. Oleh karena itu, setiap kaum muslimin memiliki tujuan. Apa tujuan dia hidup di hari tersebut? Maka di antara tujuan pokok yang hendaknya dicapai oleh kaum muslimin di hari itu adalah 3 permohonan yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, yang kedua rizki yang baik, dan yang ketiga adalah amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan kembali doa atau zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi SAW lebih mendahulukan, lebih mengutamakan ilmu yang bermanfaat, baru kemudian rizki, baru kemudian amalan yang diterima.
Di sana ada hikmah yang terkandung digali oleh para ulama. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan ilmu? Karena ilmu akan membimbing kaum muslimin. Ilmu ibarat cahaya di dalam kegelapan. Ketika seseorang berada di kegelapan tanpa ada sinar yang bisa menerangi arah jalannya, bisa jadi seseorang tersebut akan binasa. Bisa jadi dia akan tertusuk duri, bisa jadi akan terinjak beling, atau mungkin saja dia akan terjatuh ke jurang. Kenapa? Karena dia berada di kegelapan tanpa ada penerang. Tapi ketika seorang muslim berada di kegelapan dan bersamanya nur, cahaya ilmu, maka di siang hari dia akan bisa membedakan mana rizki yang baik, mana rizki yang tidak baik, mana rizki yang halal, mana pula rizki yang haram. Dengan ilmu, seseorang akan bisa memilih dan memilah mana amalan-amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana amalan-amalan yang harusnya dijauhkan. Dan itu semua membutuhkan ilmu. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan di dalam permohonan ini ilmu, baru kemudian rizki dan amalan yang diterima. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam zikir atau doa ini, yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengantarkan kebaikan kepada seorang hamba. Ketika dia mempelajari satu ilmu, lalu ilmu ini mengantarkan dia kepada hal-hal yang baik di dunia ini, terutama di akhiratnya, maka inilah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Dalam doa yang sering kita dengarkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Di dalam doa ini Rasul SAW berlindung, ya Allah, aku berlindung kepadamu min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tentunya ilmu ini digapai dan dicari dengan cara ikhtiar, ada usaha. Ilmu ini tidak datang di bawah bantal di mana kita tidur di atasnya. Ilmu ini tidak bisa begitu saja kita terima di saat kita duduk santai di atas sofa kita. Tapi ilmu akan kita dapatkan dengan kita hadir di majlis-majlis ilmu. Dan inilah yang akan membimbing di dalam kehidupan-kehidupan kita. Dan tidak akan mungkin ada yang bisa membimbing kita tanpa ada cahaya ilmu yang ada di sisi kita. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwa orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Allah mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak sama. Bisa jadi di hari Jumat ini kita datang di jam yang sama, kita berada di saf yang pertama, tapi antara satu dengan yang lainnya, ketika selesai mengerjakan sholat Jumat, pahalanya berbeda antara satu dengan yang lain. Apa yang membedakan pahala orang-orang tersebut? Yang membedakannya adalah ilmu. Jika dia beribadah di atas ilmu, tentu pahalanya lebih besar dibandingkan dengan seorang beribadah tanpa ilmu. Begitulah yang dicontohkan oleh para ulama. Tentunya di antara contoh yang paling mudah bagi kita, ketika di bulan Ramadan, biasanya kaum muslimin bersemangat untuk beribadah, terutama di sholat tarawihnya. Ada beberapa kaum muslimin, di saat sholat tarawih, di rakaat ke-8, biasanya sebahagian di antara mereka meninggalkan imam, dengan alasan, saya akan melanjutkan sholat malam saya nanti di rumah. Anggaplah dia sholat bersama imam setengah jam, lalu kemudian dia pulang ke rumah, dia akan lanjutkan sholat malamnya 2 jam. Berarti di malam itu dia sholat 2 jam setengah. Tapi orang yang kedua, dia tidak melakukan itu. Dia tetap sholat tarawih bersama imam, dan dia selesaikan sholat witirnya bersama imam. Anggaplah salat orang yang kedua ini 40 menit. Tentu pahalanya jauh lebih besar orang yang kedua. Walaupun dari pengerjaan durasi salatnya dia 40 menit, orang pertama durasi salatnya 2 jam setengah,
Tapi orang yang salat 40 menit ini jauh lebih besar pahalanya dibandingkan dengan orang yang pertama tadi salat 2 jam setengah. Apa yang bisa membedakan itu? Ilmu. Oleh karena itu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita butuh terhadap ilmu di dalam ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permohonan yang kedua yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rizki yang baik, rizqan thayyibah. Apa itu rizki? Rizki itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Nah, rizki kata para ulama ada dua. Ada rizki yang bersifat umum, ada rizki yang bersifat khusus. Adapun rizki yang bersifat umum, kaitannya dengan jasmani kita, dengan badan kita. Apa saja rizki yang itu dibutuhkan oleh badan kita, maka rizki ini dikategorikan dalam rizki yang umum. Apa yang dibutuhkan oleh badan kita? Tempat tinggal, rumah, kendaraan, kemudian makanan, kesehatan. Ini adalah rizki yang bersifat umum. Dan rizki ini tidak hanya Allah berikan kepada muslim, tapi Allah berikan kepada seluruh manusia. Baik dia muslim maupun kafir. Baik dia pelaku maksiat maupun dia orang yang soleh. Semua rizki yang bersifat umum ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun rizki yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah model rizki yang kedua, yaitu rizki yang bersifat khusus. Apa yang dimaksud dengan rizki yang bersifat khusus di sini adalah rizki yang dibutuhkan oleh agama kita. Agama kita Islam, apa yang dibutuhkan oleh agama kita ini? Tentunya yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah amal soleh. Ini adalah rizki yang luar biasa, yang tidak Allah berikan kepada semua orang. Dan tidak Allah berikan kepada semua muslim. Tidak semua muslim bisa beramal soleh. Tidak semua muslim bisa datang ke majelis ilmu. Oleh karena itu, yang kita minta paling penting dari rizki adalah yaitu rizki yang dibutuhkan oleh agama kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'min billah wa ya'mal salihah yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang beriman kepada Allah, iman, wa ya'mal salihah, dan beramal soleh. Kita tahu bahwa iman dan amal soleh adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh agama kita. Siapa orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan masukkan dia dalam surga yang mengalir di bawahnya anhar, sungai-sungai, dan dia kekal selama-lamanya di dalam surga tersebut. Kata Allah menutup ayat ini, qad ahsanallahu lahu rizqa. Sungguh kami telah berikan kepada mereka-mereka tersebut rizki yang baik. Jadi rizki yang baik, rizki yang thayyib yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dimudahkan untuk mendapatkan ilmu, beramal saleh, dan selalu istiqamah di atas keimanan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin min kulli dhanbin istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'dhima li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Dan poin yang ketiga yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa amalan mutaqabbala. Di dalam riwayat yang lain wa amalan salihah, yaitu yang kita minta di hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita. Ini yang kadang dilupakan oleh sebahagian besar kaum muslimin. Perhatian mereka terhadap ibadah luar biasa. Ibadah, 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 ibadah. Namun kadang lupa memohon dan meminta kepada Allah agar ibadah yang dilakukan itu diterima. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ibadah, silahkan. Perhatian kita terhadap ibadah yang begitu luar biasa, silahkan. Ini suatu hal yang baik. Tapi jangan lupakan bahwa
ada yang jauh lebih penting daripada ibadah yang kita kerjakan, yaitu semoga Allah menerima ibadah yang kita kerjakan tersebut. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon dan meminta di setiap harinya agar ibadah yang dilakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dicontohkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, di mana kedua nabi ini melakukan amalan yang luar biasa. Amalan tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, manakala Nabi Ibrahim dan putranya Ismail mengangkat, meninggikan qawaid, yang tadinya pondasi Ka'bah tidak terlihat, lalu kemudian Ka'bah ditinggikan lagi, dibangun ulang lagi, melihat ada pondasinya, ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, lalu kemudian setelah melakukan ibadah, membangun rumah Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa ini, lalu kemudian mereka tidak lupa berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah amalan-amalan kami ini. Innaka antas samiul alim. Karena sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Demikian khutbah yang singkat ini. Semoga menambah pengetahuan ilmu kita. Dan mudah-mudahan ilmu ini dapat kita praktekkan, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita untuk bisa mencapai target dari setiap hari yang Allah izinkan kita hidup di dalamnya. Apa target kaum muslimin di setiap harinya? 3 poin pokok yang sudah kita sebutkan tadi. Ilmu yang bermanfaat di hari itu mesti harus kita dapatkan. Rizki yang baik mesti kita harus dapatkan. Dan amalan yang soleh mudah-mudahan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين